Nah, Mitsuki, putra dari Orochimaru itu merupakan shinobi misterius yang hidup di antara batas manusia dan ciptaan-ciptaan tersendiri dari sang Sannin kan. Dalam dunia yang penuh konflik dan bayang-bayang masa lalu sob, Mitsuki mencari satu hal cahaya yang bisa ia ikuti, yang ia temukan pada sosok Boruto sekarang ini kan. Di Ratu Blue Forte ketika ia melawan Ryu Ego Jubi, segalanya kian menarik lagi. Cerita ini bukan hanya pertarungan besar dan kekuatan meledak-ledak nih. Perjalanan sunyi seorang ninja muda yang lahir tanpa arah, memilih untuk hidup demi seseorang dan kini menemukan jati dirinya. Bagaimana ia memaknai eksistensinya bukan dari darah tapi dari kehendak bebas dan rasa percaya sendiri. Nah, Mitsuki itu memang luar biasa pada kehendaknya, kekuatannya dan juga kemampuan luar biasa insting tersebut. Penasaran kenapa Mitsuki begitu terkait dan terikat dengan Boruto dan bagaimana perannya ke depan nanti ketika Sage Mode itu sudah ditampilkan dan ternyata belum semuanya dikeluarkan secara penuh. Ya, Mitsuki akan mainkan babak terseru dalam kisah Two Blue Vortex nakama. Yes, kita bahas lebih dalam. Oh ya, biar terus bisa berinteraksi dengan kalian nih, subscribe dan bantu ramen video ini ya nakama. Selain di RTP Mediatif untuk solo leveling dan Boruto Two Blue Vortex serta manga lain, jangan lupa subscribe 3 channel kita yang lain: Joy Boy The Library of Nika untuk One Piece, Saga Boruto Two Blue Vortex untuk tema fan fiction. Sementara Shonen Odyssey nanti kita akan bahas anime, manga dan manhwa lainnya. Jadi kita tunggu kalian juga muncul di sana pula ya. Let's go, kita masuk pembahasannya. Nah gini nakama, di tengah dunia shinobi yang penuh dengan sejarah panjang, peperangan dan persahabatan, sosok yang tampak tenang tapi menyimpan misteri mendalam itu Mitsuki adalah salah satunya. Tak banyak yang tahu betul dari mana tepatnya ia berasal. Bagi sebagian orang, keberadaannya terkesan seperti kabut yang tidak mudah ditebak arahnya kan. Ya wajar, Orochimaru adalah background yang besar dalam balik dirinya. Setiap langkah yang diambil ninja muda ini selalu menyimpan makna lebih dalam dari sekedar perintah, misi atau keinginan untuk menjadi gua. Berbeda loh jika dibandingkan dengan Sanada sendiri. Mitsuki itu insting dan tekadnya itu luar biasa, shinobi murni banget tuh. Dia bukanlah anak biasa. Tubuhnya, kekuatannya bahkan keberadaannya adalah hasil dari tangan seorang ilmuwan jenius, mantan villain terbesar Orochimaru, shinobi legendaris yang pernah menjadi musuh desa dan kini berjalan di antara batas baik dan jahat tuh. Mitsuki hasil dari eksperimen sang Sannin itu, dilahirkan bukan secara alami, melainkan diciptakan melalui manusia buatan. Tidak seperti makhluk ciptaan pada umumnya, Mitsuki tumbuh dengan kehendak bebas. Ia diberi pilihan menjadi dirinya sendiri. Itulah yang menarik cuy. Sejak kecil Mitsuki hidup di bawah pengawasan sang pencipta tersebut. Namun Orochimaru tidak menciptakan Mitsuki hanya untuk dijadikan alat semata ya. Ia ingin betul ngebuktikan bahwa ciptaannya bisa berkembang dengan pilihan dan perasaan seperti manusia sejati. Alasan mengapa Mitsuki akhirnya dilepaskan untuk mencari cahaya sendiri, dan cahaya itu kemudian ditemukan pada sosok Uzumaki Boruto. Anehnya, pada saat itu Mitsuki sudah meledakkan kemampuan Sage Mode-nya dibarengi ketika ia menemukan jati dirinya. Betapa luar biasanya tuh Mitsuki sejak awal. Boruto merupakan titik balik dari perjalanan panjang Mitsuki. Pertama kali bertemu tidak ada ikatan yang langsung terjalin. Seiring waktu Mitsuki menyadari bahwa Boruto memiliki sesuatu yang tidak dimiliki siapapun, kemauan kuat untuk melindungi, kepribadian menyala-nyala, semangat tak mudah padam. Dalam pandangan Mitsuki itulah Boruto matahari yang jelas bersinar terang. Ia adalah bulan yang mengorbit di sekitarnya. Ingat pada kisah Two Blue Vortex, konsep alam semesta, matahari, bulan dan juga yang lain sebagainya itu menjadi referensi nyata di ceritanya. Itulah kenapa Boruto dan Mitsuki banyak yang melogikakan seperti itu. Pemahaman itu membentuk segalanya nakama. Mitsuki memutuskan meninggalkan tempat asalnya mengikuti Boruto ke desa Konagakure kan, bukan sebagai pengikut biasa melainkan teman yang siap bertarung di sisinya. Hubungan mereka tidak sekedar rekan satu sama lain tapi lebih dalam dari itu. Ikatan ini tidak mudah dijelaskan oleh kata-kata. Bahkan semenjak era omnipoten ya nakama, kehidupan sebagai ninja bukanlah jalur yang tenang. Misi berbahaya yang harus dihadapi. Dalam tiap pertempuran Mitsuki menunjukkan betapa luar biasa kekuatannya. Elemen petir, kemampuan hebat dalam taijutsu, Raiton, ia adalah shinobi yang sangat sulit dikalahkan. Di balik kekuatan itu tersembunyi rahasia yang sangat fenomenal, mode Sage yang dikuasai sejak muda nih.
berbeda dari kebanyakan shinobi di masa lalu. Mode Sage yang dimiliki Mitsuki bukan sembarangan loh kekuatannya. Ia mengaktifkannya hanya dalam kondisi tertentu karena kekuatan tersebut sangat menguras energi. Saat mode Sage diaktifkan, tubuhnya dipenuhi aura ular putih biruan yang membuat penampilan seperti makhluk surgawi. Kecepatan, kekuatan, persepsi meningkat berkali-kali lipat. Sayangnya ini juga membuat tubuhnya berada dalam kondisi bahaya jika digunakan terlalu lama. Namun di kisah Blue Vortex segalanya sudah berubah dan kita melihat sendiri bagaimana pertempuran melawan Ryu Ego Jubi. Mitsuki belum sepenuhnya menggunakan kekuatan sang Sage tersebut. Meski begitu, Mitsuki tak segan-segan menggunakan kekuatan ini bila nyawa Boruto berada dalam bahaya kan. Baginya melindungi cahayanya adalah sebuah prioritas. Nah, setelah era omnipoten sendiri, kemampuan itu juga sempat diperlihatkan bahkan untuk menyelamatkan Boruto ketika Mitsuki sudah tersadar ya. Keunikan itulah Mitsuki tak hanya terletak pada kekuatan fisiknya aja. Ia juga memiliki kecerdasan luar biasa. Banyak situasi khusus yang mampu membaca kondisi medan dengan sangat cepat, merespons secara akurat, analisis tajam, ketenangan saat bertarung. Insting bertahan hidup ngebayang menjadi ninja yang tak bisa diremehkan. Itulah kenapa Ibiki Konohamaru itu juga kaget ketika Mitsuki menyelamatkan Boruto pada saat di cycle tersebut, atau bahkan ketika melawan Ego Jubi. Di balik semua kehebatan itu nakama, ada pertanyaan yang menggantung sebenarnya. Apakah Mitsuki benar-benar memahami siapa dirinya sekarang ini setelah fase omnipoten? Karena tidak seperti Boruto atau Sarada yang tahu asal-usul mereka ya, Mitsuki selalu hidup dalam bayang-bayang penciptanya Orochimaru. Ia sering mempertanyakan apa makna dari keberadaan, kebenaran, dan kehendak bebas yang dia miliki. Momen-momen sepi sekarang itu, apalagi setelah era di mana Boruto menjadi Kawaki dan sebaliknya ya, Mitsuki itu sempat ragu pada dirinya sendiri. Namun beruntungnya dia disadarkan kembali oleh Boruto. Tetapi meskipun begitu, ia terus saja melangkah. Hari-hari bersama tim 7 menjadi fondasi paling penting dalam hidupnya. Sarada, sang pemimpin tim yang tegas penuh tanggung jawab, menjadi sosok yang dihormati sekarang ini setelah ketiadaan Boruto dalam tim itu. Tetap saja Boruto pada akhirnya menjadi pusat dari dunianya, rela melakukan apapun demi Boruto, bahkan jika itu berarti mengkhianati perintah langsung dari Orochimaru. Itulah yang menariknya. Pernah terjadi sebuah insiden besar memang ketika Mitsuki meninggalkan desa memulai pencarian sendirian. Banyak yang mengira ia membelot, namun sebenarnya ia sedang mencoba memahami lebih dalam tentang arti kehendak bebas. Perjalanan itu ia sempat berinteraksi dengan shinobi musuh, bahkan melawan rekannya sendiri. Di ujung semua itu ia kembali lebih kuat, lebih yakin, lebih mengerti tentang apa yang dia perjuangkan. Nah, di fase-fase sekarang ini segalanya kian tambah menarik lagi. Mitsuki kini sudah tumbuh dewasa, kekuatannya juga ikutan lebih kuat pula. Ia tak pernah menyesali pilihan-pilihan yang dibuat di masa lalu. Sering menghadapi dilema besar sih memang, ia selalu mengikuti instingnya, dan itulah kekuatan yang paling tinggi yang sangat dimiliki oleh Mitsuki. Insting seorang shinobi dan ninja itu sepertinya mengungguli Sarada maupun Boruto Kawaki loh. Beberapa kali ia sudah menunjukkannya. Kita ingat betul dalam perjalanan yang banyak menyebutkan terlalu terobsesi itu bukan hanya obsesi dalam arti sempit, lebih seperti keyakinan mutlak terhadap seseorang yang dianggap sebagai tujuan hidup. Dan Boruto yang dianggap membelot dunia shinobi dan meninggalkan Konoha sendiri, Mitsuki punya cara lain untuk memberikan pandangan lebih kepada dirinya itu. Meski ya dibesarkan oleh Orochimaru, dia tak pernah menjadi bayang-bayang sang ilmuwan. Ia memiliki prinsip, pilihan, dan jalan hidupnya sendiri. Bahkan Orochimaru sendiri kagum pada perkembangan yang ditunjukkan oleh Mitsuki sekarang. Dia bahkan mengatakan jika Mitsuki terus saja berkembang, kekuatannya itu bisa melampaui dirinya berkali-kali lipat loh. Bukankah menarik tuh generasi sekarang ini? Mitsuki ketenangannya itu luar biasa, sama seperti ayahnya Orochimaru. Hampir ya nakama tidak pernah terlihat marah, panik, dan emosional secara berlebihan ketika menghadapi musuh-musuh lainnya. Salah satunya adalah Ego Jubi kemarin ini. Nah, Mitsuki wajahnya tenang tersebut seperti biasanya dalam pertempuran itu. Ia masih membaca adegan-adegan dan juga persepsi kejadian mendatang. Itulah yang menariknya dari dirinya. Ia juga tanggap terhadap emosi orang lain. Meskipun tanpa cuek, ia memahami apa yang dirasakan teman-temannya. Salah satunya adalah Sarada kemarin yang dia anggap itu terlalu memikirkan Boruto, dan Mitsuki menyadari hal tersebut. Itu yang sangatlah seru nih. Nah, dia menunjukkan pertumbuhan sekarang ini ketika pertempuran itu sangat-sangat sengit, dibutuhkan orang yang memiliki konsentrasi tinggi itu seperti Mitsuki. Araya, Yudo, Sarada sendiri, dan juga
juga Boruto itu sangat beruntung memiliki sosok seperti Mitsuki ini ya. Nah, jika Kawaki itu dianggap sangat kuat, tetapi Mitsuki sendiri itu sudah beberapa kali mengelabuinya. Teknik-tekniknya ketika ngebuatnya pingsan itu tuh sangat sulit untuk terdeteksi. Itulah kenapa Mitsuki dianggap sebagai salah satu shinobi spesial sekarang ini di era dimana bangsa Otsutsuki berada. Ada satu momen mengharukan Nakama ketika Mitsuki mengatakan bahwa hidup ini akan terus ia jalani asalkan bisa berada di sisi Boruto kan. Nah, bukan karena Boruto sempurna, tapi karena Boruto ada orang yang ngebuatnya merasa hidup dan cukup. Kalimat seperti kristalisasi dari seluruh perjalanan Mitsuki, ciptaan tanpa arah menjadi sosok hidup karena cinta, keyakinan dan pilihan sendiri kepada temannya itu. Di kisah Two Blue Vortex itu nanti ketika kedatangan para bangsa Otsutsuki dan penyerangan besar-besaran, Mitsuki adalah orang yang pada akhirnya bergabung lagi dengan Boruto loh, sama seperti Sarada maupun Sumire. Ia pernah menunjukkannya pada chapter-chapter kemarin itu. Kisah Mitsuki itu memang merupakan salah satu penciptaan dan juga perjalanan menarik di kisah shinobi modern sekarang Nakama. Jika dunia ini penuh dengan karakter-karakter penuh warna, Mitsuki warna tenang dan mencolok tapi menyejukkan. Kemampuan Sage modenya menjadi simbol warna khas yang ada dalam dirinya. Nah, beberapa waktu ke belakang kita melihat sendiri bagaimana perubahan ular-ular besar hijau kehijauan biru tersebut itu menjadi daya tarik pertempuran luar biasa dari sang Sannin. Orochimaru sendiri tuh belum pernah merasakan masuk ke fase mode tersebut loh Nakama, tapi putranya sendiri si Mitsuki ini sudah menunjukkannya bahkan sejak lama. Boruto sendiri tuh mengatakan bahwa Mitsuki merupakan teman sekaligus lawan terberat yang dia hadapi. Dimanapun dan kapanpun Mitsuki selalu mengesankan. Bahkan sosok fenomenal seperti Kashin Koji itu mengatakan seperti ini, "Kau putra Orochimaru memanglah hebat. Namamu itu adalah Mitsuki ya." Nah, itu sudah menjadi penggambaran nyata tentang sang Sannin muda ini Nakama. Jadi kalau mau disimpulkan ya, pada akhirnya kisah Mitsuki bukanlah tentang asal-usul sebagai eksperimen atau statusnya buatan tersebut. Bukan pula betapa kuatnya kekuatan Sage mode yang dimilikinya, tapi kemampuan pada kehendak bebasnya sendiri menentukan beberapa hal inti dan juga dalam pikirannya insting luar biasa menjadi momentum menarik dan bekal yang sangatlah seru di kisah Two Blue Vortex. Kemampuan Sage mode yang mengesankan itu sepertinya masih akan digunakan ketika menghadapi para ego Jubi. Dan kami pikir Nakama ketika penambahan kekuatan dari Otsutsuki untuk Boruto dan Kawaki, Sarada sendiri sudah bangkit Mangekyou Sharingan. Kami rasa ya salah satu kekuatan baru yang akan bangkit dan diberikan buff tambah itu siapa lagi kalau nggak Mitsuki. Dan karena itulah orang terpenting selanjutnya dalam kisah tim 7 Boruto Two Blue Vortex-nya. Nah, gimana? Kalian sendiri sepakat dengan bagaimana penggambaran cerita ini? Jadi itulah tadi ya pembahasan kita mengenai apa yang terjadi pada chapter-chapter selanjutnya untuk cerita tentang Mitsuki. Jadi jika ada pertanyaan silahkan nih, feel free tulis di kolom komentar di bawah ini teman-teman. Thanks ya telah menonton video ini sampai akhir, and we'll be come back again.